Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kembali lagi dengan saya di materi penyuluhan pertanian kita ya. Jangan bosan-bosan karena sebentar lagi insya Allah corona akan mereda. Amin. Oke, kita mulai ya. Hari ini kita akan sedikit saja, saya rasa hanya sebentar, membahas tentang materi ajar atau material atau bahan ajar dalam penyuluhan ataupun pendidikan. Kita masuk. Oke, bahan ajar atau sering disebut instructional materials ya. Seperti biasa saya akan menyuarakan atau menyemangati kalian untuk terus meningkatkan kemampuan komunikasi kalian gitu kan ya. Dengan berbagai hal, mulai dari membaca buku ataupun mendengarkan radio, menonton YouTube dan lain sebagainya. Semoga kalian nanti bakal sukses lewat kemampuan komunikasi kalian. Amin. Oke, ada pepatah ya. Jadi kalau kita ingin mengajar itu, kita itu harus menyentuh istilahnya, menyentuh orang yang ingin kita ajar ya. Dalam bahasa Inggrisnya, if you cannot reach them, you cannot teach them. Kalau kau tidak menjangkau mereka, kau tidak akan bisa mengajar mereka. Prinsipnya seperti itu. Jadi bagaimana untuk menjangkau mereka? Yakni dengan komunikasi dan attitude yang baik. Jadi reach their heart, jadi ambil hati mereka. Tunjukkan kalau kamu tidak hanya pintar, tapi juga seorang yang lembut, hangat, gitu kan, yang bersahabat. Baru setelah itu mereka akan mau memberikan perhatiannya kepada kamu ketika kamu mengajar, gitu. Jadi prinsip mengajar yang mudah itu seperti ini, gitu ya. Kalau mereka sudah takut sama kalian, jangankan untuk mendengarkan kalian, bahkan untuk datang ke forum pengajaran kalian, mereka mungkin akan berhati bahkan tidak akan mau datang, gitu. Jadi kalau prinsip yang saya pegang untuk mengajar seperti ini. Bagaimana dengan kalian? Oke, kita mau review dulu ya yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kemarin itu alat bantu mengajar ya. Jadi pada dasarnya itu adalah mengoptimalkan panca indera dari para siswa untuk bisa menangkap informasi yang kita dapatkan. Ini seharusnya sering dibahas kemarin ya, sudah dibahas, tapi tidak ada salahnya ya untuk mereview lagi. Jadi pada dasarnya manusia itu ya, kalau diibaratkan piramida itu dari kecil di puncaknya itu sampai yang paling banyak, paling besar di bawahnya itu. Jadi kalau dia 10%, hanya 10%, sekitar 10% itu dia mengingat atau belajar melalui penglihatan atau sekedar membaca saja. Lalu meningkat lagi levelnya itu yang warna kuning itu 20% ketika dia lewat pendengaran atau mendengar. Lalu 30% tuh kalau dia melihat langsung gitu, ada bendanya gitu, tidak hanya membaca gitu kan. Lalu di-upgrade lagi 50% melalui perpaduan antara pendengaran dan penglihatan. Lalu 70% meningkat lagi ketika mereka tidak hanya sudah pernah melihat tapi kemudian mendiskusikan dengan orang-orang lain gitu. Lalu 80%-nya lagi sudah dia sudah melihat, mendiskusikan, bahkan dia merasakan langsung gitu. Misalnya saya pernah dikejar badak atau pernah digigit anjing misalkan. Atau pernah melihat kunti, ada yang pernah lihat? Nah seperti itu. Lalu yang level paling tingginya manusia itu paham itu ketika dia sudah bisa mengajarkan orang lain. Jadi benar ya sunatullah, kalau kita punya ilmu gitu, mengajar, kemudian ilmu itu kita ajarkan ke orang lain, insya Allah ilmu itu bukan berkurang gitu, bukan yang berkurang, bahkan bertambah gitu. Kita malah nambah ilmu baru. Kita semakin paham apa yang sudah kita pahami. Aku dengar, aku lupa. Kalau aku lihat, aku ingat. Tapi kalau aku lakukan, aku mengerti. Nah, gitu kan. Jadi tidak hanya mendengar, tidak hanya melihat, tidak hanya itu. Seseorang juga kalau dia sudah bisa melakukan, mempraktikkannya langsung, dia insya Allah dia lebih tinggi daya ingatnya gitu kan. Ini dia prinsipnya. Nah, kita masuk ke pengertian bahan ajar. Apa sih bahan ajar itu atau material ajar itu? Jadi kita definisikan ya secara umum itu segala materi yang isinya itu mengandung instruksi atau tujuan-tujuan
yang bisa digunakan untuk pengajaran baik formal ataupun informal. Jadi segala materi, misalkan Pak saya ada buku, saya menggunakan itu untuk menjelaskan informasi yang ada di dalamnya, iya berarti si buku tadi bersifat atau berperan sebagai bahan ajar. Misalkan Pak, saya punya video YouTube, Pak. Saya mau gunain ini untuk menjelaskan ke kawan-kawan bagaimana cara membuat konten, misalkan konten YouTube gitu kan. Ya silahkan, berarti si video YouTube itu berperan sebagai si materi ajar gitu kan. Bisa jurnal atau segala macam gitu. Paham ya? Mudah-mudahan paham. Oke. Nah, banyak sekali bisa cetak, non cetak jenis-jenisnya ya. Bisa juga dari berbagai sumber elektronik. Nah, dia bisa didapatkan dari pihak luar, dari para peneliti, dari guru gitu, atau orang yang mengalami langsung, atau bisa kalian buat sendiri gitu kan. Buku, jurnal, file, PPT, video pengajaran dan lain sebagainya. Nah, ini saya mau mengilustrasikan bahan-bahan, maksudnya apa-apa yang sudah kita pelajari itu dalam konteksnya dalam pengajaran itu seperti apa sih Pak? Ini gambarnya kira-kira apa ini? Ada seorang dokter ya, dia mau menyuntik pasiennya. Tapi agak sedikit lucu, dia dilempar jarum suntiknya. Nah, dari sini saya sepertinya agak mudah menjelaskan ke kalian. Jadi si dokter ini berperan sebagai layaknya guru penyuluh yang ingin memberikan sesuatu gitu kan. Istilahnya yang mau kita berikan itu kan si jarum suntiknya ya. Muridnya ini atau petani ini berperan layaknya pasien atau orang yang mau menerima informasi ya, atau orang yang mau menerima suntikan kalau dalam konteksnya dalam suntik menyuntik ini ya. Nah, metode mengajarnya itulah cara si dokter ini melayangkan tangannya gitu, bagaimana dia menggerakkan tangannya itu metodenya gitu. Nah kalau di gambar ini gimana cara dia dilempar ya jarumnya. Walaupun ini cara yang salah nih jalannya karena ini memang kartun untuk lucu-lucuan ya. Jadi ya misalkan dia caranya tuh dengan dilempar gitu, berarti metode mengajarnya ya metode mengajar melempar atau metode menyuntik secara lempar, atau yang ada yang pelan-pelan gitu, ada dirayu dulu gitu, atau yang ada yang langsung tancep gitu, misal seperti itu. Maka kira-kira itu analoginya di metode mengajar itu seperti itu ya. Tuh lihat tangannya, cara dia mengayunnya. Nah, medianya itu apa Pak? Nah, berarti kalau dalam hal ini media itu layaknya si jarum suntiknya ya. Jadi, nah jarum suntiknya itu adalah medianya yang membawa vitamin, serum atau obat-obatan yang ingin dimasukkan ke dalam si tubuh si petani tadi. Nah, medianya itu ya jarum suntiknya itu media, berarti si obat-obatan yang ada di dalam jarum suntiknya itu atau vitamin misalkan itu adalah bahan atau materi yang ingin kita sampaikan atau ingin kita masukkan ke dalam si tubuh siswa atau si pasien tadi. Gimana, paham nggak ya? Mudah-mudahan paham ya. Oke. Tadi kita udah belajar tentang siapa itu penyuluh, siapa itu siswa, metode mengajar itu seperti apa, lalu media belajar itu seperti apa. Nah, ini kita masuk ke materi berikutnya, yaitu adalah materi atau bahan ajar itu. Ilmu-ilmu apa sih yang informasi itu, bagaimana cara membuatnya, bagaimana penyampaiannya gitu kan. Nah, pertama, apa sih yang kita lakukan untuk mendesain bahan ajar yang efektif? Nah, pertama kita coba-coba menerka dulu ya. Bagaimana sih mendesain bahan ajar yang efektif, atau tulisan atau ilmu atau slide atau apalah gitu ya. Kalau misalkan saya mengajar di kelas, maka mungkin bahan ajar saya berupa file ya, file PPT atau PDF gitu. Nah, saya perlu mendesain itu kan. Mendesain di sini bukan hanya misalkan mendesain PPT-nya bagaimana biar cantik segala macam, tapi lebih penting dari itu adalah kontennya. Bagaimana sih kontennya, apa-apa saja sih konten yang mau kita masukkan di situ ya. Pertama itu sebelum nentuin konten atau topiknya, kita tentukan dulu karakteristik dari audiens kita atau siswa atau petani yang mau kita ajar gitu kan. Akan berbeda antara dewasa dan anak-anak, begitu juga akan berbeda orang kota dengan orang desa ya. Begitu juga wanita dan pria. Nah, misalkan saya mengilustrasikan tuh layaknya musik gitu. Untuk kalian yang anak muda, terutama para cowok itu, pasti sukanya Nisa Sabian mungkin ya. Tapi untuk seperti saya mungkin ya,
Saya sukanya Didi Kempot. Misalkan itu Godfather of Broken Heart ya. Oke. Jadi kita harus tentukan dulu nih karakteristik mereka ini seperti apa, wataknya, latar belakang sosialnya, terus latar belakang pendidikannya seperti apa. Kedua, tentukanlah goal tujuan dari pengajaran Anda. Kita tuh mau tujuannya untuk apa sih? Kita tuh mau memberikan apa sih ke siswa gitu kan. Misalkan ya saya mengajar katakanlah pertanian organik, maka saya setting goalnya setelah saya mengajar itu nanti siswa itu bisa misalkan memahami prinsip pertanian organik. Oh, pertanian organik itu seperti apa sih, batas-batasnya gitu kan. Lalu mungkin siswa itu nantinya bisa menguasai teknis budidaya pertanian organik gitu. Jadi sudah ditentuin ya. Tadi kita mau mengajar apa, lalu kita tentukan tujuannya itu mau ngapain sih. Kita ingin audien, petani atau siswa kita itu mendapatkan apa gitu setelah itu. Lalu sudah ada ini topiknya, lalu sudah ada tujuannya, lalu mulailah kita mencari referensi gitu kan. Referensi banyak sekali, bisa dari buku, website, jurnal, file presentasi. Jadi kita kumpulkan bahan sebanyak mungkin ya, agar materi kita itu solid gitu kan ya. Dan lebih kredibel gitu. Nah, lalu tentukanlah subtopik. Nah, kita tuh kebanyakan dari pengajar ya, termasuk saya itu agak kesulitan. Ya, paling sulit itu ketika sudah mulai merencanakan subtopik gitu kan. Oke, kita udah punya judulnya, kita udah punya tujuannya apa, tapi terkadang kita mau bingung ketika mau memilih hal-hal apa atau topik-topik apa ya untuk menjelaskan itu biar nanti bisa mengarahkan si audien atau siswa itu mencapai goal yang kita inginkan. Nanti kita bahas di slide berikutnya. Nah, jangan ragu berkonsultasi dengan para pakar. Nah, misalkan kamu bingung mau apa ya subtopiknya apa yang mau kalian keluarkan, jangan misalnya kalian sebagai penyuluh jangan ragu, hubungi aja peneliti-peneliti di Departemen Pertanian atau para dosen gitu, misalnya seperti itu. Jangan ragu ya. Jangan malu-malu bertanya. Itu tadi tentang 3 cara untuk mendesain ya. Sekarang kita mau ke gimana sih realnya menstruktur konten ajar itu. Oke. Secara struktur ya. Jadi konten ajar ya, bahan ajar tuh itu terdiri dari berbagai elemen. Kita disebutkan ada fakta, lalu ada juga konsep, lalu ada prinsip, ada proses juga di situ, lalu ada prosedur. Secara umum ya, materi ajar yang sering dilayangkan oleh para pengajar di kelas itu sebenarnya terisi dari elemen yang ini aja gitu. Ada faktanya, ada konsepnya, ada prinsip, ada proses, dan ada prosedur di dalamnya. Bagaimana sih Pak penerjemahannya tuh? Yuk kita lihat. Nah, kalau dalam karya tulis ilmiah, ayo tugas akhir kalian yang sedang merintis ya, kira-kira seperti ini nih. Jadi biasanya di latar belakang atau masalah tujuan itu dia adalah fakta-fakta gitu kan. Fakta-fakta seperti apa sih Pak? Bisa jadi tentang fakta permasalahan yang sedang terjadi saat ini gitu. Misalkan tentang kekeringan atau keracunan atau kontaminasi logam berat di lahan gitu, atau misalnya global warming ya, atau menurunnya tingkat perekonomian masyarakat, itu fakta gitu. Dan itu bisa kita gunakan sebagai latar belakang, masalah, dan tujuan dari materi ajar kita. Kalau konteksnya dalam penelitian, ya berarti latar belakang dan masalah tujuan penelitian kita gitu kan. Nah, lalu ada juga elemen konsep, prinsip, dan proses. Kalian bisa searching apa sih beda konsep dengan prinsip gitu ya. Mirip tapi berbeda di situ. Nah, biasanya hal-hal seperti konsep-konsep, prinsip-prinsip, lalu berbagai proses, misalnya ada proses fotosintesis atau proses perombakan makanan di dalam tubuh manusia, atau katakanlah proses perombakan unsur hara oleh mikroorganisme di tanah gitu. Itu dia nanti dijelaskan lebih, itu adalah bahan yang dijelaskan di dalam tinjauan pustaka. Nah, kami juga ada sebagai pengajar ya isinya ya ini sama. Jadi ada latar belakang masalah tujuannya, ada tinjauan pustaka, juga ada prosedur di situ yang kalau di karya tulis kita itu kita sebutnya misalnya metode ya. Pada dasarnya
latar belakang, masalah, tujuan, tinjauan pustaka, metode, layaknya karya tulis ini, itu bahan yang kami ajarkan di kelas untuk kalian gitu kan. Walaupun misalkan di kelas itu atau di slide kami tidak menulis gitu, terkadang misalkan tidak ditulis kayak latar belakang, masalah, tujuan dari perkuliahan hari itu, enggak, mungkin bisa langsung dijelasin aja sekedar kayak pertanyaan, pernahkah kalian melihat misalkan bedanya lahan yang terpapar pupuk organik dengan yang pupuk konvensional, apa bedanya gitu kan. Atau tinjauan pustaka, nanti misalkan dosen kalian menjelaskan di kelas itu tentang berbagai citasi gitu kan, menurut profesor ini proses fotosintesis adalah apa gitu. Setelah itu biasanya dibahas setelah dia menjelaskan tentang latar belakang, masalah, tujuan atau definisi di bagian awal gitu kan. Nanti mulai masuk merambah itu di bagian tinjauan pustaka, di bagian tengah pengajaran itu biasanya dia membahas tentang konsep-konsep gitu, tentang prinsip-prinsip ataupun proses mengenai topik yang dia pilih. Nah, lalu bagian ketiga setelah yang latar belakang, masalah, dan tinjauan pustaka dan lain-lainnya itu biasanya dia dilanjutkan oleh metode gitu. Misalkan saya topiknya tentang pertanian organik, maka setelah saya menjelaskan mengapa kita perlu latar belakang, mengapa kita perlu pertanian organik, maka setelah itu saya akan menjelaskan konsep pertanian organik itu seperti apa sih, ambang batas yang digunakan di pupuk organiknya itu seperti apa, terus bagaimana pengendalian HPT-nya itu, bagaimana sih ini tingkat toleran misal penggunaan pestisidanya gitu. Setelah saya menjelaskan tentang fakta, konsep, prinsip, lalu saya biasanya lari ke bagian berikutnya adalah menjelaskan bagaimana prosedurnya. Di situ saya mulai menjelaskan tuh bagaimana sih mulai memproduksi atau teknis budidaya dalam pertanian organik itu seperti apa sih Pak, bagaimana membajak tanahnya, bagaimana usaha sertifikasinya, terus tahapan-tahapan apa saja yang harus saya lakukan ketika saya mulai menerapkan pengendalian hama penyakit terpadu gitu, seperti itu. Jadi latar belakang, masalah, tujuan itu biasanya di kepalanya, lalu dilanjutkan di badannya itu dilanjutkan dengan tinjauan pustaka yang bisa terdiri dari konsep, bisa terdiri dari prinsip-prinsip, bisa juga berbagai proses yang umum gitu. Tapi proses di sini tidak menjelaskan secara spesifik tentang bagaimana cara buatnya, misalkan itu nanti setelahnya itu dijelaskan di bagian metode gitu. Mirip-mirip dengan karya ilmiah. Nah, kita kasih contoh ya, misal seperti ini. Si mbaknya lagi bingung Oke, bagaimana menyusun materi ajar secara sederhana. Oke, pertama kita tentukan dulu kepalanya ya. Kepalanya itu kita bisa berupa dari definisi. Misalkan pertanian organik, kita mulai dengan penjelasan pertanian organik itu apa sih gitu. Misalkan tentang fotosintesis, dijelaskan dulu fotosintesis itu seperti apa sih fotosintesis itu gitu kan. Lalu bisa juga di kepala itu kita isi dengan fakta permasalahan terkini. Itu biasanya digunakan untuk latar belakang masalah tuh. Misalkan belakangan ini produktivitas lahan pertanian itu menurun akibat misalkan menurunnya makhluk biologis di dalam tanah akibat penggunaan pupuk sintetis ataupun pestisida kimia gitu. Jadi kita cari faktanya apa sih yang terjadi sekarang gitu, penelitian apa terjadi sekarang itu, kita gali permasalahan di situ. Nah, ini untuk kepalanya bisa berupa definisi atau fakta permasalahan terkini. Nah, misalkan saya untuk pertanian organik, maka saya kira-kira kepalanya saya desain seperti ini. Jadi saya menjelaskan pertama itu definisi pertanian organik itu sendiri. Apa sih pertanian organik itu? Lalu saya mulai mencari tuh fakta tentang permasalahan tentang penggunaan kimia sintesis atau pupuk yang konvensional di dunia pertanian. Kerusakan apa sih? Fakta-fakta kerusakan apa sih yang terjadi? Itu saya bisa masukkan di bagian awal, di latar belakang dan masalah. Lalu saya juga bisa mengiming-iming gitu. Nah, salah satu komponen di kepala pengajaran atau di karya tulis itu kita setelah menggunakan definisi ya, penjelasan, lalu mencari fakta permasalahan untuk latar belakang masalah. Nanti kan ada yang namanya tujuan ya. Bisa tujuan di karya tulis kalian pasti ada tujuan gitu kan di bab 1 ya. Nah, itu tujuan ini kalau di pengajarannya saya masukkan manfaat, nah, sesuatu yang membuat orang tertarik untuk melakukan gitu kan. Mengapa sih kita ingin belajar ini gitu kan. Jadi iming-imingnya ada gitu, masukkan di kepala itu.
Nah, sudah kepalanya sudah terbentuk, wajahnya sudah terbentuk, terus badan dalam pengajaran kita tuh apa sih? Konten materinya tuh. Nah, kita mulai masukin nih yang sederhana saya bilang apa ya, yang sesuatu yang kedengeran sangat scientific atau sesuatu yang complicated gitu kan, yang kelihatan wah intelek gitu. Kasarnya seperti itu. Jadi ya apa yang seperti itu? Ya itu ya bisa kita masukkan konsep-konsep, teori-teori, prinsip-prinsip atau proses-proses umum gitu kan, atau segala macamnya. Itu untuk bagian badannya biasa itu. Nah, kalau di karya tulis kita itu masukkan sebagai apa? Tinjauan pustaka ya. Ya, di sini yang kelihatan. Misalkan saya mau menjelaskan di bagian badannya itu, saya jelaskan tentang apa sih prinsip-prinsip penggunaan input pertanian tuh, bisa dari pupuknya atau pestisidanya, bagaimana sih ambang batasnya, seperti apa sih yang mereka yang bisa dipakai itu dalam pertanian organik. Lalu bisa jadi misalkan saya menjelaskan bagaimana sih peranan agen hayati dalam pertanian organik. Nah, mereka tuh berperan sebagai apa gitu kan, atau bagaimana cara memanggil mereka ke lahan kita gitu. Atau bisa juga saya menjelaskan di bagian badannya itu tentang bagaimana sih memulihkan gitu kesuburan lahan itu secara biologis gitu, melalui penggunaan mikroorganisme gitu. Seperti seperti itu. Nah, itu untuk bagian badannya ya. Kita sudah di kepalanya kita sudah menjelaskan, memperkenalkan, ada introduksi di situ tentang topik yang kita mau pelajari. Lalu kita mau mulai mengajak audiens kita untuk peduli mengapa ini perlu diterapkan gitu. Kita mengajak, jadi di kepala ini memperkenalkan, lalu mengajak audiens kita untuk mempelajari itu, untuk lebih antusias kepada materi yang kita ajarkan. Lalu keduanya itu mulai serius mendalami apa sih yang mau kita lakukan itu. Nah, setelah kita sudah perkenalan, sudah mulai mengenali lebih dalam di bagian konsep, prinsip, teori dan segala macam di bagian keduanya, kita masuk ke bagian yang tangan sama kakinya nih, istilahnya dia nanti berisi prosedur, hal-hal prosedural atau metode-metode bagaimana melaksanakan, praktiknya tuh kayak mana sih gitu. Nah, misalkan di sini kita kira-kira desainnya misalkan membuat pestisida nabati 100% itu bagaimana sih, terus aplikasinya seperti apa. Jadi mirip kayak metode cara gitu ya, kalau dalam metode mengajar, metode caranya dimasukkan di bagian kakinya itu. Seperti bagaimana cara membuatnya, aplikasi, terus bagaimana menerapkan integrated pest manajemennya, terus bagaimana teknis budidayanya dari pengolahan tanah, dari persiapan hingga nanti pasca panennya, terus bagaimana nanti proses sertifikasi pertaniannya, terus bagaimana menjualnya gitu kan. How to do it istilahnya itu, bagaimana proseduralnya itu di bagian kaki sama tangan, itu bagian ketiganya. Jadi setelah menjelaskan apa itu dan mengapa kita harus melakukan, kita lanjutkan bagaimana sih proses-prosesnya untuk bisa nanti dia prinsip-prinsip dasarnya tuh untuk diterapkan gitu kan. Lalu bagian ketiganya mulai bagaimana real menjalankannya. Setelah itu bisa kita masukkan kesimpulan, itu bagian akhirnya gitu. Oke. Gimana, bingung ya? Kalau memang masih bingung, silakan hubungi saya ya, kontak WA saya atau email saya, atau komen di video ini ya, semoga bermanfaat. Kira-kira untuk materi ajar sekian. Saya yakin masih banyak kekurangannya dan harus diikuti dengan follow up lebih lanjut ya. Jangan sungkan hubungi saya, untuk saya insya Allah akan berikan feedback. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ada salam dari SpongeBob. Terima kasih dan selamat ujian tengah semester.